Halo semua, gua Berto dari Jualin Laptop Indonesia. Kali ini kita tim channel produksi Jualin Laptop akan mereview produk gadget kita masing-masing. Halo, balik lagi sama gue Andre. Hari ini gue akan ikut video bikin challenge bikin video review gadget sendiri. Hari ini gue akan coba review gadget gue sendiri, yaitu iPhone 7 Plus ya. Ini yang penyimpanannya 128 GB. Warnanya ya gold, ya pink gold gitulah pokoknya ya. Untuk chipsetnya sendiri dia sudah menggunakan A10 Fusion, dan juga untuk RAM-nya sendiri dia ada 3 GB. Tetapi untuk para pengguna Apple biasanya kan nggak mengenal kata-kata RAM, karena Apple ini sudah kinerjanya sudah optimal banget. Dengan membuka beberapa tab itu nggak masalah, nggak ada nge-lag dan lain-lain gitu. Fungsinya chipset A10 Fusion itu apa sih? Dia udah bisa menopang game-game berat seperti PUBG, Mobile Legends ya. Itu kan termasuk game-game berat untuk seri HP, dan itu sudah bisa dilahap atau dimainkan secara playable dan juga dapat dinikmati pemainnya gitu tanpa ada lag-lag yang dirasakan HP-HP pada umumnya lah gitu. Untuk bodinya sendiri sih ciri khas ya dia untuk Apple 2017 apa 18 lah gitu ya. Bodinya ini aluminium dan logonya juga masih berada di atas sini. Di bagian bawah sini ada tulisan Apple seperti biasa, iPhone gitu ya. Dan juga untuk bagian depannya seperti biasa aja. Dan juga masih ada home buttonnya ya, karena ini home button fisiknya, karena bukan iPhone sekarang yang udah full screen. Dan juga kalau yang mau bertanya kenapa sih kameranya ada dua, nah untuk seri-seri iPhone yang Plus, contoh iPhone 7 Plus atau 6s Plus atau iPhone 8 Plus gitu, itu semua selalu ada kamera dua. Fungsinya untuk apa? Yang satu ini untuk foto atau mode bokeh gitu, untuk ya jadi bokehnya itu lebih kelihatan. Dan yang satu ini normal gitu dengan bukaan 1,8 f gitu ya. Dan juga kamera depannya ini sebesar 5 megapiksel aja, tetapi kualitasnya udah lumayan banget seperti ini. Dan juga untuk videonya sendiri dia udah bisa merekam sampai Full HD 1080 pixel. Ini mulus banget. Yang gue suka dari iPhone itu gitu, sensornya ini bagus gitu. Bisa lihat. Mulus banget, gak ada lag-lag gitu. Nah ini yang salah satu yang gue suka dari iPhone gitu. Oke, untuk storage dari iPhone 7 Plus sendiri ini gue menggunakan yang 128 GB. Dan dia serinya ada bermacam-macam, dari mulai 32 GB, 64 GB, dan 128 hingga 258 GB. Tetapi ini gue pilih yang 128 GB aja, karena untuk penggunaan handphone iPhone itu lumayan, ya bisa dibilang lumayan lama lah gitu. Jadi bisa dipakai sampai beberapa tahun ke depan. Walaupun ini keluaran tahun 2017 dan gue belinya kisaran baru 1 tahun gitu. Tapi ini masih dapat dipakai sampai 2 atau 3 tahun ke depan. Itu untuk masa update OS aja atau mengikuti update OS. Sedangkan untuk pemakaiannya sendiri itu tergantung gitu sih, bagus. Tergantung bisa menjaga barang atau enggak gitu. Kalau barang lo tetap dijaga dan tetap bagus, dia bakal bertahan sampai mungkin 5-10 tahun masih bisa dipakai. Fitur yang unik yang mau gue jelasin selanjutnya adalah tombol home buttonnya ya. Karena ini bukan seperti home button iPhone 6, 6s atau 6s Plus gitu. Ini kalau dipencet dia akan ngikutin getarnya, itu ngikut sampai layar-layar semua gitu. Jadi ini tuh kayak sebutannya Taptic Engine. Unik banget, jadi getarnya tuh sampai satu layar, bukan yang tombol yang bisa benar-benar dipencet. Jadi ini kayak udah nyatu sama layar gitu sih. Dan juga sebenarnya yang gue kurang suka dari iPhone 7 Plus ini ada satu sih ya. Dia sekarang lo kalau mau pakai earphone gitu, lo harus pakai yang colokannya light juga gitu. Jadi dia udah nggak ada lubang audio jack gitu, audio combo jack lah. Jadi lo harus pakai
converter atau konektor lagi kalau lo mau pakai earphone yang colokannya masih jack gitu. Oke, mungkin sekian aja review gadget gue sendiri ya. Thank you yang udah nonton. Sorry kalau videonya jelek atau di bawah standar. Halo semua, kenalin nama gue Vicky, gue editor dari Jualin Laptop Indonesia. Nah, kali ini gue mau nge-review gadget-gadget yang biasa gue pakai ketika lagi work from home. Sekarang gini. Nah, yang pertama tuh gue pakai ini, main device gue ini iPhone 6 keluaran tahun 2014. Ini main device gue yang selalu gue pakai buat gue kerja, buat gue sehari-hari main game segala macam pakainya ini. Ini 4,7 inci layarnya, spesifikasi Apple A8. Ini yang varian 64 GB, terus RAM-nya 1 GB. Ya kecil, iPhone mah 1 GB doang RAM-nya, ya kan? Terus ini juga bisa gue pakai buat second kamera gue. Kalau lagi kurang-kurang butuh second kamera buat lagi review atau konten dialog, gue ngebantunya pakai ini. Terus ya kenapa gue pakai ini, karena kameranya bagus. Ini biarpun cuma 8 megapiksel tapi bisa nge-record sampai 1080 60 fps. Ini udah bagus banget buat gue sih, ini cukup banget. Terus selanjutnya ada nih kamera yang biasa dipakai juga buat konten dialog sama konten review. Ini ada Nikon D7200. Ini biasa dipakai. Terus ini juga yang ini lagi pakai lensa Yongnuo 35 mm. Ini bukan punya gua, ini punya temen gua, minjem. Terus ada lensa bawaannya, ini lensa Nikonnya 18-140 mm. Ini juga lensa bantuan gua kalau buat ganti-ganti, ini buat nge-shoot biasa aja. Kalau tadi lensa fix, jadi tuh buat yang kalau mau beauty shot nih lensanya pakai ini. Terus ada lagi ini mikrofon yang gua pakai sekarang, ini mikrofon Boya M1. Nah, ini juga mikrofon yang biasa dipakai buat konten dialog sama konten review. Jadi yang suara yang lu dengar tuh pakai mikrofonnya ini. Kualitas suaranya bagus, harganya juga nggak terlalu mahal. Itulah kenapa gue milih pakai ini. Terus juga yang gue pakai sekarang ini ada ini MacBook Pro gue. MacBook Pro Retina Early 2015. Ini MacBook Pro-nya spesifikasinya itu Core i5, RAM 16GB, flash storage 128GB, sama graphic card-nya itu Intel Iris 6100. Nah, karena ini cuma 128GB, gue juga ada hard disk eksternal tapi nempel di belakang layar MacBook gue ini. Gue males copotnya, jadi itu ada hard disk eksternal 1TB. Nah, kalau buat MacBook-nya ini gue videoin pakai handphone ya. Nih. Nah, ini MacBook Pro gua, ya kan tuh harddisknya nempel di situ. Ini MacBook Pro gua. Kalau kenapa gua milih recording pakai MacBook, ya karena udah cukup bagus lah ya. Itu kenapa gua milih pakai ini, karena cukup bagus. Kameranya udah 720, jadi cukup lah ya buat record kayak gini. Dan itu aja sih gadget yang biasa gua pakai di rumah untuk kerjaan saat ini. Nanti teman-teman gue juga bakal nge-review juga gadget-gadget yang biasa mereka pakai, jadi jangan keluar dari videonya, nungguin teman-teman gue nge-review juga. Oke, sekian dari gue, till next time. Oke, kali ini gue akan mereview gadget yang paling sering gue pakai dan paling melekat di gue, yaitu Apple Watch Series 3. Oke, mari kita lihat boxnya Apple Series 3. Nah, di sini ada Sign Apple in California. Ini tempat buat bandnya, buat strapnya. Nah, ini adalah Apple Watch. Nah, Apple Watch yang akan gue review ini adalah Apple Watch gue Series 3 yang versi Wi-Fi atau GPS. Nah, di versi Series 3 ini emang hadir dua macam. Jadi ada GPS dan GPS plus seluler. Nah, yang Apple Watch Series 3 yang seluler itu berbeda dengan yang Wi-Fi. Perbedaannya terletak di dot warna merah yang terletak pada digital crown-nya yang bisa diputar-putar itu. Harganya pun emang beda, emang lebih mahal yang seluler sedikit,
lebih tinggi. Jadi secara dasarnya Apple Watch Series 3 yang Wi-Fi atau yang seluler itu sama dasarnya. Dari secara performa, dia memakai prosesor S3 dual core prosesor dengan W2 Apple Wireless chip, dua-duanya sama. Yang membedakan hanya internal memorinya. Memori yang dipakai oleh versi Wi-Fi itu 8 GB, kemudian memori versi seluler itu 16 GB. Di Apple Watch Series 3 punya gue ini adalah versi aluminium case dengan ukuran diameter 42 mm. Nah, kacanya ini versi gue adalah Ion X Glass. Dan di sini diklaim bisa bertahan di dalam air selama sedalam 50 meter. Tipe Apple Watch Series 3 ini mempunyai layar berjenis OLED capacitive touchscreen dengan kecerahan 1000 nits max brightness-nya. Mirip dengan layarnya AMOLED-nya Samsung kalau gue lihat. Kalau warna hitam, benar-benar ditampilkan warna hitam, nyatu sama layarnya. Hey Siri, open dock picture. Oke, baterai yang dipakai Apple Watch Series 3 ini adalah non-removable Li-ion 341 mAh yang di-charge melalui wireless charging dari Apple. Ini charge-nya bentuknya bulat dan ditempel begitu aja karena dia ada magnetnya di belakangnya. Jadi nggak mudah jatuh kalau misalnya kesenggol atau kemana. Up to 18 jam pemakaian. Apple Watch gue ini mempunyai OS yang bernama watchOS. Di versi gue punya ini 5.3.6 dan bisa di-upgrade sampai 6.2 yang paling baru sekarang. Yang gue lihat di websitenya, Apple memiliki chipset S3 berjenis dual core dengan GPU Power VR. Kerennya emang jam ini masih punya GPU sekecil ini. Beberapa website menyebutkan bahwa RAM dari Apple Watch ini 768 MB. Oh ya, Apple Watch Series 3 ini mendapat penghargaan atau award dari Red Dot Design, yaitu Best of the Best Design Award. Fitur yang diberikan dari Apple Watch Series 3 ini nggak beda jauh dari Series 4 dan Series 5 yang lebih baru juga. Bahkan menurut gue ini masih worth banget dipakai di tahun 2020, bahkan sampai tahun-tahun nantinya. Kedepannya Apple Watch Series 3 ini masih bisa dipakai dengan lancar, smooth, dan emang terlihat masih fashionable. Jadi Apple Watch Series 3 ini menurut gua bukan hanya fashion aksesoris yang Apple ngasih ke kita, tapi menurut gua ini merupakan gadget yang sangat useful, sangat bermanfaat bagi kita yang memiliki HP iPhone juga. Gua bisa nelpon teman gua atau orang lain siapapun itu dengan iPhone gua diperantari oleh Apple Watch. Jadi gua hanya ngomong melalui Siri, Apple Watch, call Andre, dan dia akan nelpon otomatis. Oke, sekian review Apple Watch Series 3 ini. Sorry jika ada kekurangan. Terima kasih. Oke teman-teman, seperti yang gue katakan sebelumnya, kita mulai dari laptopnya dulu ya, review gadget yang biasa gue pakai. Yang gue pakai ini adalah New MacBook 12 in Retina tahun 2017. Nah, MacBook ini gue gunakan untuk menggantikan laptop gue sebelumnya, yaitu MacBook Air 2015 yang 13 inci. Kenapa gue pilih juga yang 12 inci? Karena menurut gue ya lebih enak aja ya, lebih compact, lebih mudah dibawa, lebih enteng juga ini. Ini beratnya cuma berapa ya? Dan dia sangat lebih slim kayaknya dibandingin kalau misalnya MacBook gue yang sebelumnya dari bodinya ya. Tuh. Terus di sini gue mulai dari bagian keyboardnya dulu. Ini udah gue pasangin keyboard protector, gue lepas dulu. Nah ini kalau misalnya, ini kan ada lampu meja ya teman-teman. Kalau gue matikan, nah ini keyboardnya udah nyala juga di huruf-hurufnya. Jadi kalau misalnya dulu yang MacBook Air gue itu kelihatan ada lampu-lampunya, kalau ini udah nyatu dengan huruf, jadi lebih kelihatan elegan. Terus keyboardnya itu juga udah lebih nyatu lagi sama bagian body. Jadi kalau dilihat dari arah sini tuh udah tipis banget ya teman-teman tuh, dan lebih nyaman kalau diketikin. Nah ini terus di sini ada logo MacBooknya juga. Dia karena bukan MacBook Pro atau MacBook Air, tulisannya MacBook aja ya. Ini New MacBook Retina 2017 yang 12 in. Terus kita lihat lagi, kita hidupin. Nah di sini ada di bagian port untuk charging.
menggunakan Type C. Nah, di sini enak banget karena dia bentuknya Type C, gue bisa untuk cas menggunakan charger handphone. Gue udah coba, itu memang agak lama tapi darurat kalau misalnya lupa bawa charger, jadi gue bisa juga cas pakai charger handphone ya teman-teman. Karena charger Samsung yang gue pakai juga itu charger Type C. Terus selanjutnya di sebelah sini, di sebelah kanannya itu ada port jack audio. Nah, ini ada jack audio untuk colokan headset. Dia hanya ada 2 port ya, karena si tips ini menggunakan Type C dan jack audio itu, jadi memang sengaja untuk cuman di sini sih sebenarnya bisa untuk kerjaan macam-macam ya. Cuma harus tambahan dongle lagi, dongle USB. Nanti gue review juga. Nah, ini terus juga di bagian belakangnya. Ini udah gue kasih pelindung casing ya teman-teman, karena gue orangnya rada ini juga rada gedebak-gedebuk. Jadi kalau misalnya nggak pakai ini, takutnya bodinya tuh gampang den ya. Kalau udah den kan memang harga si MacBook ini jatuh banget. Terus ini logonya sudah tidak nyala-nyala lagi, tapi sudah bentuknya silver elegan. Nah, seperti ini. Tuh, dia sudah tidak nyala-nyala lagi. Kalaupun dihidupkan udah nggak ada nyala-nyalanya lagi. Nah, terus selanjutnya dari segi spesifikasinya ya. Dari segi spesifikasinya itu kita coba cek. Nah, ini di about this Mac. Oh ya, ini SSD-nya ya teman-teman. Ini udah 256 GB yang membuat gua tuh seneng sama MacBook ini karena penyimpanannya lebih luas. Karena di laptop gua sebelumnya SSD-nya cuma 128. Nah, ini MacBook Retina 12 in 2017 seperti yang gua sebutkan sebelumnya. Prosesornya 1,2 GHz, dual core Intel Core M3, memori 8 GB. Grafik Intel HD grafik 615 dan dia sudah retina. Tampilannya enak banget, smooth banget. Nanti gua kasih lihat kalau misalnya kita puter video sama suaranya ya. Jadi teman-teman bisa tahu juga kenapa gua seneng banget sama tampilan MacBook Retina ini. Oke, nggak usah lama-lama. Terakhir kita coba aja puter video untuk dengerin suara sama ngelihat tampilan gambarnya. Kita coba ini buka di Chrome. Oke teman-teman, lampu mejanya sudah gue matikan. Sekarang kita coba tes video dan soundnya ya. Oke, langsung gue putar. Oke, itu ya tampilan video dan suaranya udah cukup nyaring ya teman-teman. Jadi ini keistimewaan dari new MacBook Retina. Walaupun dia 12 in, kecil-kecil cabai rawit, terus suaranya juga oke banget menurut gua. Jadi ini laptop gua, nanti kita lanjutin ke gadget-gadget selanjutnya. Oke, selanjutnya di meja kerja gue sudah ada beberapa gadget lagi. Yang pertama ini chargeran MacBooknya. Tadi mungkin gue lupa kasih tahu. Ini bisa dilepas ya teman-teman. Terus ini di sini ada bentuk Type C untuk colokan kabel Type C-nya. Nih port Type C. Terus juga ini kabelnya. Jadi dari Type C to Type C. Tapi pakai chargeran handphone juga tetap bisa ya teman-teman. Karena untuk new MacBook Retina tadi itu bisa banget dicas pakai charger handphone. Gue udah coba pakai chargeran handphone Samsung yang sedang gue pakai ini. Nah, ini terus yang kedua DVD eksternal merek Buffalo. Gue pakai untuk muter DVD kalau misalnya gue ada kerjaan atau ada pembelajaran menggunakan DVD. Nah, ini kabelnya ada 2, di sini 1 konektor USB-nya sama di sini 1 ya teman-teman. Oke, terus selanjutnya ada harddisk eksternal. Ini harddisk eksternalnya, ini cuman casing sih sebenarnya. Casingnya Orico, isi harddisknya itu Seagate. Karena kalau teman-teman mau tahu, sebenarnya harddisk laptop itu bisa dimasukin kan ya ke casing harddisk eksternal. Jadi ini isinya tadinya harddisk laptop, cuman gue masukin casing jadinya seperti ini. Bagus sih kayak Seagate. Nah, ini isinya 500 GB. Biasa gue pakai untuk simpen data-data untuk kerja atau musik ataupun film mungkin. Nah, terus selanjutnya di sini ada konektor si MacBook merek Verbatim. Ini konektor Type C-nya untuk ke MacBook gua tadi. Terus ini di sini ada USB, terus di sini ada memori. Di sini ada Type C juga, jadi bisa dipakai untuk charging juga sembari kerja.
Terus di sini ada HDMI. Nah, contohnya begini ya, kalau kita pakai menggunakan MacBook. Nah, ini MacBooknya kita coba koneksiin ya, semua di samping sini. Nah, di sini juga bisa yang tadi gue bilang sambil cas, sambil charging melalui konektornya. Sebentar gue pasang dulu. Nah, ini kita colokin ke sini ya. Ini colokin ke konektor Type-C-nya. Oke, nah lihat nih teman-teman, langsung charging ya dia posisinya. Nah, kalau mau ditambahin, biasanya kalau gua kerja seperti ini. Eksternal, terus DVD juga bisa. Nah, ini seperti ini setupnya. Oke, gitu dari laptop dan konektor-konektor gua. Ada hard disk, DVD, dan juga konektor ke Type-C-nya. Sorry kalau agak berantakan karena gue juga nggak biasa review, tapi mudah-mudahan temen-temen bisa tahu jadinya laptop yang gua gunakan kalau misalnya gua mau kerja dari rumah ataupun dari kantor. Oke, selanjutnya sedikit tentang handphone dan headset gua. Oke, selanjutnya ini dus handphone yang biasa gue gunakan. Ini S9 Plus, Samsung Galaxy S9 Plus 64GB. Nah, ini spesifikasinya ya teman-teman. 158,0 mm, 6,2 full rectangle, itu resolusinya ya mungkin ya. Terus ada super speed dual pixel 12 megapiksel, itu kamera. Ada aperture-nya di sini f1,5 atau f2,4. Terus ada super slow motion 8 megapiksel selfie kamera, stereo speaker, IP68, iris scanner yang mata ya. Terus 64 GB sama wireless charging. Terus juga di sini ada earphone tunes by EKG. Tapi memang ini karena handphonenya juga gue belinya bekas ya. Tapi menurut gue masih oke. Karena memang gue seneng beli gadget yang bekas ya teman-teman. Karena menurut gue kalau beli baru, terus ketika misalnya gue mau jual lagi, itu harganya jatuh. Jadi gue lebih baik beli yang bekas, udah murah. Nah, ini kardusnya doang. Handphonenya lagi gue pakai untuk merekam video review ini. Ini contoh tampilan kamera biasa. Oh ya, terus tambahan ini headset gue beli di Miniso. Lumayan oke sih. Harganya juga cuman berapa ya kemarin? Kalau nggak salah 70 ribuan, warna putih. Dan sampai sekarang masih gue pakai. Di sini juga ada pengaturan. Nah, ini ada pengaturan suara ya. Sama untuk tombol play pause di sini nih. Ini pengaturan suara, ini play pause. Oke, selanjutnya terakhir kita lihat bentuk handphone si S9 Plus ini melalui kamera MacBook Retina. Halo teman-teman, nah ini video yang terakhir ya. Cuman mau ngasih lihat ini, kalau juga tadi gue juga lupa. Ini tampilan dari kamera MacBook, new MacBook Retina yang 12 in 2017, lumayan oke. Ya, tapi memang tidak sebagus yang Air sih sama yang MacBook Pro Retinanya. Kalau dilihat di review luar negeri juga, maksudnya di situs-situs luar negeri, dia mengatakan kalau memang kameranya agak kurang untuk yang new MacBook Retina 12 in ini. Cuman menurut gue, karena tampilannya Retina, gue kamera nggak terlalu penting-penting banget sih buat gue. Soalnya gue nggak narsis juga. Nah, ini handphone yang tadi gue bilang. Ini S9 Plus gue. Warnanya ungu karena dapatnya itu. Karena gue belinya bekas, gue nggak suka beli baru. Terus di ini ada dua kamera ya teman-teman. Yang tadi ada f1,5 itu aperture-nya di sini. Terus di sini ada NFC buat ngisi e-tol. Kalau gue biasanya gunain buat ngisi e-tol. Di sini flash dan beberapa ini lainnya. Terus di bawah ini ada tombol untuk charging, biasanya buat cas. Terus di sini untuk jack audio atau headset ya. Nah, ini tampilan sudut-sudutnya. Ini atasnya, ini buat memori ya, kartu kayaknya, SIM card ya. Nah, terus di sini ada tombol untuk screenshot, bisa lock. Ini untuk lock, terus ini juga untuk perbesar volume. Nah, dia tampilan depannya seperti ini. Nah, ini ya teman-teman. Dia agak mirip kayak S7 Edge. Jadi sebelum handphone ini gue pakai S7 Edge. Nah, ini dia layarnya sudah agak curve, maksudnya agak bengkok gitu ya ke arah sini, ke arah body. Dan gue senengnya si Samsung ini karena gue orangnya memang rada ceroboh. Tadi kayak MacBook gue lapisin pakai body jadi sering jatuh. Ini pun juga udah beberapa kali jatuh, cuman memang handphonenya kuat ya.
Jadi ini Samsung S9 Plus punya gua. Mudah-mudahan terhibur dan mudah-mudahan terbantu untuk menentukan gadget yang teman-teman mau. Sekian aja review gadget yang biasa gua gunakan untuk keperluan gua sehari-hari dari Samhan Jualin Laptop Indonesia. Dadah.